mana yang lebih baik? Apakah ibu yang bekerja atau ibu yang tidak bekerja? Karena pada akhirnya nanti Bu Efri, itu pertanyaannya nanti akan sama. Yang dimintai pertanggungjawabannya adalah tentang amanahnya. Amanah sebagai seorang ibu itu seperti apa? Nggak dibilang sukses dong kalau misalnya seorang wanita yang sudah punya jabatan bagus, gajinya bagus. Yes, sukses juga, tapi nggak berhenti di situ gitu. Kesuksesan itu tidak akan bermakna jika akhirnya tugas utamanya sebagai seorang ibu ini tidak dapat dipenuhi, tidak dapat dijalankan gitu. Karena kita seorang ibu dan khususnya kita muslimah pasti punya standar lagi nih, tidak hanya kebermanfaatan dunia, tapi juga bisa mengantarkan kita kepada ridhonya Allah. Sebenarnya ibu bekerja itu dibolehkan dalam Islam, mubah hukumnya, boleh-boleh saja kan. Tapi ketika dalam kemubahan itu mengakibatkan adanya kelalaian terhadap keutamaannya sebagai seorang muslimah, ada pelanggaran hukum syara misalnya di dalamnya, ya maka mubah itu gugur, tidak menjadi mubah lagi, harus ditinggalkan. Jadi walaupun aktivitasnya banyak, jangan sampai melalaikan amanah utama karena mendahulukan amanah pendukungnya. Parameter yang paling sederhana itu adalah justru bertanya pada diri kita sendiri, Bu Efri. Apakah aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu makin mendekatkan kita sama Allah, apa enggak? Mendatangkan ridho Allah, apa enggak? Kalau misalnya ternyata malah melalaikan kewajiban-kewajiban kita, nah, itu berarti kita sedang meletakkan prioritas yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga tak kalah pentingnya adalah nikmat bertolabul ilmi. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan juga semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menerima syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa kabar Ibu Hebat hari ini? Ibu Hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Masya Allah, senang sekali rasanya saya Efri ya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian pekanan online komunitas Ibu Hebat. Di mana di dalam kajian ini kita akan membahas tema-tema yang menarik ya, dan juga tentunya update. Kemudian akan kita kupas tuntas dari sudut pandang atau kacamata Islam ya. Nah, bagi ibu-ibu semua, ibu hebat semua, dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kami ucapkan selamat bergabung, dan jangan lupa kami tunggu untuk subscribe, like, dan share tayangan ini sehingga bisa menjadi wasilah kebaikan bagi kita semua. Nah, ibu hebat semua, tema kita yang menarik pada hari ini adalah berkaitan tentang ibu bekerja, berkiprah, ataukah salah kaprah. Nah, jadi seperti yang kita perhatikan ya, kalau di sekitar kita saat ini tuh kondisinya banyak perempuan atau khususnya para ibu ya, itu yang bekerja atau beraktivitas di luar rumah ya. Ada yang mungkin sebagai karyawan, mungkin ada yang menjalankan bisnis atau usahanya, kemudian juga aktif di organisasi atau komunitas, ataupun aktif di berbagai bidang profesional lainnya ya. Nah, jadi adanya fenomena ini itu menimbulkan berbagai pandangan gitu ya di tengah-tengah masyarakat, menganggap bahwa ini kan bentuk dari emansipasi wanita, atau mungkin bentuk kontribusi gitu, atau mungkin bentuk pemberdayaan perempuan seperti itu. Tapi di sisi lain juga ada anggapan bahwa atau pertanyaan ya,
bukannya kalau ibu bekerja itu justru akan menjauhkannya dari peran besarnya sebagai seorang ibu begitu ya. Nah lalu bagaimana sih sebenarnya kita sebagai muslimah memandang hal ini dan juga bagaimana Islam memandang seorang ibu yang bekerja? Mari kita bahas bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, yang selalu humble dan selalu tersenyum nih ya, Ketua Divisi Media Komunitas Ibu Hebat, Ibu Ika Ari Murniasi. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Evri? Alhamdulillah sehat juga Bu Ika. Iya. Biasanya kita ada di belakang layar. Iya. Kali ini kita kebagian di depan layar. Betul, iya. Baik Bu Ika nih, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, mangga silahkan kalau mau sapa-sapa ibu-ibu hebat yang sudah bergabung terlebih dahulu. Silahkan. Oke, baik Bu Evri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu hebat sekalian? Senang sekali saya bisa kembali membersamai ibu hebat sekalian. Seperti tadi saya bilang, kami itu biasanya ada di belakang layar. Tapi kalau di KIH itu semuanya harus siap untuk bertumbuh, maka sekarang giliran kamilah tim media yang membersamai ibu hebat sekalian. Kita aja Bu Evri. Iya, baik Bu Ika. Seperti tadi yang sudah disampaikan di awal ya, tema kita pada hari ini adalah tentang ibu bekerja, berkiprah, atau salah kaprah nih ya. Jadi fenomena yang terjadi itu banyaknya perempuan atau khususnya ibu yang bekerja di sekitar kita itu jumlahnya sepertinya meningkat ya, semakin banyak itu. Nah menurut Ibu Ika nih sebenarnya apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita gitu? Mengapa fenomena ini cukup masif ya terjadi pada saat ini? Silakan Bu Ika. Oke, baik Bu Evri. Menanggapi tadi yang sudah Bu Evri sampaikan bahwa memang benar sebenarnya nggak terjadi baru-baru aja ya, nggak sekarang-sekarang aja, tapi memang makin kesini kalau kita perhatikan makin banyak lagi ibu-ibu, nggak cuma ibu-ibu, perempuan khususnya ibu-ibu yang banyak beraktivitas, ikut berperan dalam kehidupan sosial masyarakat. Ada yang mereka bergerak di bidang formal, ada yang tadi disampaikan Bu Evri juga bergerak di wirausaha, UMKM gitu. Kita bisa banyak lihat ya sekarang banyak penggerak UMKM itu adalah para ibu gitu, banyak banget. Belum lagi juga sebagai guru, bahkan juga pendakwah pun juga sekarang kita bisa jumpai banyak sekali perempuan atau para ibu yang ikut terjun di dalamnya. Dan fenomena ini tentu nggak muncul begitu aja ya Bu Evri ya. Ada berbagai perubahan yang terjadi di tengah masyarakat yang sehingga mendorong para ibu khususnya untuk ikut berperan serta. Ada faktor pertama saya bagi menjadi beberapa faktor pendidikan. Sekarang pendidikan makin terbuka lebar, makin membuka peluang untuk para perempuan meraih pendidikan yang jauh lebih tinggi lagi. Dan akhirnya ketika sudah mereka berpendidikan, maka selanjutnya adalah mereka ingin mengaktualisasikan ilmu yang didapatkannya itu, memperluaskan, kebermanfaatkan. Ada yang dilatar belakangi karena memang adanya kesempatan, ada yang juga karena memang ingin menyebarkan kebermanfaatan seperti halnya yang kita lakukan sekarang. Ini salah satunya menyebarluaskan kebermanfaatan. Bahkan juga ada sisi ekonomi juga. Dan tadi dari sisi pendidikan. Kemudian yang selanjutnya adalah sosial dan teknologi. Terjadi pergeseran sosial terhadap makna peran perempuan. Kemudian juga dari sisi teknologi makin membuka peluang juga perempuan untuk akhirnya banyak berperan di luar sana. Bisa entah itu menjadi konten kreator kah, atau banyak yang bisa dilakukan melalui media sosial, affiliate segala macam ya. Akhirnya banyak ibu berpeluang untuk tidak hanya berkecimpung di domestiknya saja, tapi akhirnya punya peluang melalui teknologi. Kemudian yang selanjutnya saya catat di sini ada dari tadi ekonomi ya, karena ternyata nggak selalu karena ingin memperluaskan kebermanfaatan, tidak karena adanya peluang, tapi karena tuntutan ekonomi. Kondisi di mana tidak ideal seperti sekarang ya Bu Evri, kita ketahui tuntutan ekonomi besar, sedangkan si suami sebagai pencari nafkah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang makin kesini makin beragam dan makin harganya itu luar biasa. Akhirnya ibulah yang ikut turun serta. Itu dia kenapa akhirnya sekarang makin banyak lagi wanita yang khususnya ibu terjadi fenomena banyak yang aktif berperan di luar sana gitu Bu Evri. Dan menurut saya
ini fenomena yang cukup memprihatinkan karena beda dengan kaum laki-laki. Walaupun sebenarnya tanggung jawab mendidik anak itu juga bukan hanya tugas ibu, tapi kita realitasnya adalah seorang ibu pekerja atau ibu yang aktif di luar sana, tidak hanya bekerja ya, aktif dalam segala perannya, tapi ketika kembali di rumah, dia tetap mempunyai tanggung jawabnya, harus memenuhi tanggung jawabnya, ya sebagai istri, sebagai ibu gitu. Jadi nambah lagi nih, gitu. Jadi yang saya perhatikan dari fenomena ini justru ke situnya gitu, Bu Efri, bahwa mereka tetap punya tanggung jawab yang besar nih untuk menjadi ibu tadi, menjadi istri juga, mendidik anak-anaknya. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa ibu itu kan madrasah pertamanya anak-anak, seperti itu. Jadi dari sini kita justru yang jadi pertanyaan adalah, dan perlu kita pahami bersama, kita cari tahu bersama sebenarnya apa yang mendorong fenomena ini. Justru itu yang harus kita telaah bersama, apa yang mendorong fenomena ini bisa terjadi, kemudian apa dampaknya, dan bagaimana sih kita menanggapinya, seperti itu, Bu. Ya jadi banyak faktor juga ya, ternyata tadi ada faktor dari segi pendidikan, teknologi juga ya, kemajuannya yang masif juga, dan juga ada tuntutan ekonomi begitu ya. Nah, kalau begitu selain faktor-faktor ini mungkin ada faktor lainnya mungkin yang perlu kita pahami, mungkin tidak sekedar hanya kebutuhan ekonomi, apa mungkin tuntutan gaya hidup, atau mungkin hanya sekedar aktualisasi diri atau merasa ingin berdaya, atau ada faktor lain sebenarnya yang masih perlu kita pahami gitu. Ya, nah kalau kita bicara tentang ibu pekerja memang nggak adil rasanya kalau kita pukul sama rata ya, seperti tadi Bu Efri sampaikan bahwa yang melatar belakanginya itu memang ada banyak gitu ya, Bu Efri ya. Dan menurut saya kita itu harus bisa melihatnya secara utuh, nggak bisa terburu-buru memberikan penilaian, menghakimi ibu pekerja itu berarti meninggalkan dong tugasnya sebagai seorang ibu. Nggak bisa serta-merta seperti itu. Tapi kalau kita mau lihat lebih dalam, ada satu hal menarik yang bisa kita lihat, yaitu bagaimana kita memaknai sebuah kesuksesan. Kalau kita lihat dan kita mau jujur, kesuksesan itu selalu berbanding dengan materi. Entah itu bisa berupa jabatan gitu ya, Bu Efri, bisa berupa seberapa pengaruh dia di masyarakat, berapa besar gajimu gitu kan. Sedangkan kesuksesan yang sesungguhnya kan harusnya tidak seperti itu. Ketika kesuksesan kita sandarkan pada hal yang tadi saya sebutkan bersifat materi, akhirnya gak heran lah makin banyak lagi perempuan, khususnya ibu, harus bergelut, harus aktif juga, harus berperan juga di luar sana, meninggalkan area domestiknya, karena untuk mengejar standar kesuksesan yang sudah distandarkan oleh masyarakat kebanyakan. Identik begitu, jadi identik dengan harta dan materi begitu, ya, kesuksesan itu ya. Betul. Jadi dengan nilai duniawi, gaji yang besar, sebenarnya itu nggak total, nggak sepenuhnya salah, nggak sepenuhnya salah. Bisa sebenarnya itu menjadi sebuah kesuksesan, tapi kesuksesan itu tidak akan bermakna jika akhirnya tugas utamanya sebagai seorang ibu ini tidak dapat dipenuhi, tidak dapat dijalankan gitu. Nggak salah, terus nggak dibilang sukses dong kalau misalnya seorang wanita yang sudah punya jabatan bagus, gajinya bagus, yes, sukses juga, tapi nggak berhenti di situ gitu. Jadi nggak juga mengecilkan para ibu yang sedang bergelut di luar sana, berprestasi di luar sana, enggak, Bu Efri. Itu memang tetap sebuah kesuksesan, tapi balik lagi, karena kita seorang ibu dan khususnya kita muslimah pasti punya standar lagi nih, kesuksesan yang seperti apa sih seharusnya yang kita punya, yang kita kejar, yang kita raih, tidak hanya kebermanfaatan dunia, tapi juga bisa mengantarkan kita kepada ridhonya Allah. Nah berarti tadi ternyata faktor lain juga yang menjadi penyebab masifnya juga ya, karena tadi ada pergeseran standar tadi itu ya Bu Ika ya, standar sukses gitu di mata masyarakat, di mana seorang itu sukses bisa dilihat yang secara dunia itu bisa dari materi, harta, atau pencapaian lain seperti itu ya. Jadi
fenomena ibu yang bekerja mungkin jadi semakin banyak. Salah satu faktornya juga yang kadang terlupakan adalah sebenarnya adalah pergeseran makna sukses tadi ya. Iya, betul. Yang akhirnya mau nggak mau ikut dipenuhi juga oleh seorang ibu. Padahal kan suksesnya itu harusnya ketika dia bisa menjalankan perannya yang sudah diamanahkan oleh Allah itu, karena suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang ibu itu nanti bukan pertanggungjawaban kamu waktu dulu hidup gaji kamu berapa, bukan itu gitu. Yes, memang benar. Akhirnya itu akan berdampak pada kondisi ekonomi keluarga, membantu ekonomi keluarga, tentu pastinya. Tapi satu hal yang tidak boleh dilupakan dan memang jadi tugas berat memang akhirnya kepada seorang ibu ketika sudahlah dia membantu sang suami untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya, tapi tugas utama sebagai seorang ibu jangan sampai dilupakan. Iya, Masya Allah. Nah, Bu Ika, jadi kalau misalnya nih seorang ibu bekerja ya, sudah menghabiskan waktunya di luar rumah, tentunya ada konsekuensi yang muncul ya. Jadi menurut Bu Ika, ini dampak apa saja yang perlu menjadi perhatian nih bagi seorang ibu yang bekerja, yang mungkin nanti akan berdampak bagi anaknya, keluarga, atau urusan di kehidupan rumah tangganya nih Bu Ika? Kalau kita ngomongin dampak, kita juga harus fair ya Bu Evi ya, harus seimbang juga. Berdampak positif ada, pasti akan berdampak positif bagi ekonomi keluarganya. Karena memang salah satu dari sekian banyak alasan seorang ibu akhirnya bekerja, membantu ekonomi keluarganya. Tadi di awal disebutkan bahwa kebutuhan ekonomi makin mendesak. Sebenarnya kan kebutuhan dasar manusia itu nggak berubah dari dulu sampai sekarang. Sandang pangan papan. Tapi turunan dari sandang pangan papan itulah yang berkembang, ya kan Bu Evi ya. Yang tadinya mungkin cukuplah rumah seperti ini gitu, tapi akhirnya ada turunan lagi nih, makin kesini maunya rumah yang instagramable itu loh, seperti yang ada di Pinterest, ada di Instagram gitu-gitu ya. Kemudian yes, betul, makan juga sebenarnya cukup makan, tapi ada turunannya lagi. Buat ngopi cantik, nggak masalah dengan itu ketika kemampuan dengan keinginan itu ketemu gitu, bukan lantas jadi ngada-ngadain gitu Bu Evi. Yang dengan ngada-ngadain itu yang utama jadi terbengkalai. Nah, balik lagi tadi dampak positifnya adalah pastinya akan berdampak baik bagi ekonomi keluarganya, karena salah satu tujuannya adalah untuk membantu ekonomi keluarga, tapi ada dampak yang mengkhawatirkan yang harus dipertimbangkan oleh para ibu pekerja yang menjadi taruhannya sebenarnya Bu Evi ya. Dan karena ibu pekerja tadi saya bilang, walaupun dia sudah bekerja, tanggung jawab dia sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri tetap menempel. Nggak bisa lantas, aku udah kerja ya gitu ya. Walaupun ya mungkin dibantu ada asisten rumah tangga, tapi fungsi mendidik tidak bisa digantikan oleh seorang asisten rumah tangga. Jadi dampak lain dari terbantunya ekonomi yaitu adanya bisa jadi kelelahan dari si ibunya sendiri, karena peran gandanya itu tadi gitu ya. Peran gandanya ketika dia sudahlah harus menolong ekonomi keluarga, membantu suaminya, tapi juga harus mengerjakan pekerjaan domestik. Kemudian ada dampak lain lagi yang terdampak dari ibu. Tadi kan ekonomi secara yang bagusnya, kemudian si ibunya sendiri terdampak. Dan dampak berikutnya adalah anak juga ikut terdampak Bu Evi. Hubungan anak dengan ibu akan ada bukan sedikit atau banyaknya, tergantung orangnya ya. Bukan selalu di sini saya ngomong wah pasti nih jauh sama ibunya, bukan. Tapi pasti butuh effort yang lebih. Karena kan si ibu ini ketika beraktivitas di luar, otomatis secara waktu banyak menghabiskan waktu di luar daripada dengan anaknya. Akhirnya perlu effort lebih untuk bisa mengganti itu gitu loh. Butuh effort lebih sedangkan dia sendiri kelelahan. Nah, kebayangkan, dan saya rasa ibu hebat sekalian mungkin di sana yang sedang berjuang di luar pun, atau entah itu bekerja atau aktivitas dakwah atau kebermanfaatan lainnya, pasti juga punya PR tersendiri untuk mengurangi dampak hubungan yang, supaya menjaga hubungan bonding dengan anaknya tetap terjaga. Jadi 3 dampak itu tadi yang kita harus perhatikan. Yang dampak pertama sih mungkin menyenangkan ya, karena membantu ya. Tapi 2 dampak berikutnya itu yang harus lebih dipertimbangkan lagi Bu. Iya, jadi
kembali lagi adalah peran utama seorang ibu yang Betul. tidak boleh diabaikan adalah mendidik atau memenuhi kebutuhan emosional anaknya Betul. ya. Kedekatan dan bonding kepada anak itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Nah, Ibu Ika, setelah kita memahami fenomena yang terjadi, kemudian juga dampaknya ya, sekarang kita ingin melihat dari sudut pandang syariat nih. Sebenarnya bagaimana Islam itu memandang seorang ibu yang bekerja gitu? Apakah memang sesuatu yang dianjurkan? Apakah dibolehkan? Atau justru ada batasan-batasan tertentu yang memang harus diperhatikan oleh ibu yang bekerja? Jadi kalau kita melihat dari kacamata Islam, sebenarnya ibu bekerja atau ibu yang mengambil peran di luar sana itu dibolehkan dalam Islam. Mubah hukumnya, boleh-boleh saja. Karena dalam sejarah Islam pun banyak muslimah yang memiliki peran besar bagi umatnya gitu ya. Namun Islam tapi juga memberikan batasan bahwa peran untuk mencari nafkah, nah ini perlu kita ingat, itu adalah ada tanggung jawabnya di pundak suami gitu. Jadi bukan tanggung jawab kita seorang perempuan, seorang ibu, bukan. Tapi penting dipahami juga bahwa kalau kita melihat kondisinya sekarang, akhirnya banyak ibu yang harus memikul. Iya, betul. Padahal itu bukan tanggung jawabnya. Tapi gimana dong kondisi Iya. mengharuskan saya, banyak faktor ya yang mengharuskan akhirnya mereka memikul. Tadi yang sebutkan di atas, bisa jadi juga ada suami tapi suami sakit misalnya gitu, atau suaminya ada bekerja tapi kondisi ekonomi gitu. Jadi mau nggak mau. Jadi sebenarnya dalam Islam boleh-boleh saja Bu Efri. Dan meski begitu juga kita memahami bahwa kondisi setiap keluarga berbeda. Ada ibu yang bekerja karena ingin membantu ekonomi keluarga. Terus juga ada yang ingin memperluas kebermanfaatan diri, seperti halnya kita ini, para pengurus ibu hebat sekalian. Yang perlu diketahui oleh ibu hebat, kami pun termasuk kategori ibu yang ingin memperluaskan kebermanfaatan diri gitu, mengambil peran untuk mendakwahkan Islam. Nah, ini kan juga dibolehkan dalam Islam gitu. Kami ingin mengambil peran untuk sama-sama mengajak ibu-ibu hebat itu menjadi ibu hebat yang melahirkan generasi hebat. Tapi yang kita bahas di sini itu bukan untuk menghakimi ibu yang bekerja ataupun ibu yang tidak bekerja. Bukan lantas untuk membandingkan mana yang lebih baik, apakah ibu yang bekerja atau ibu yang tidak bekerja. Karena pada akhirnya nanti Bu Efri, yang akan kita pertanggungjawabkan adalah sejauh mana kita dapat menjalankan amanah yang sudah dititipkan oleh Allah. Amanah kita sebagai seorang ibu itu apa sih? Kita sudah harus bisa menyadarinya. Jadi mau kita bekerja ataupun tidak bekerja pun, itu pertanyaannya nanti akan sama. Yang dimintai pertanggungjawabannya adalah tentang amanahnya. Amanah sebagai seorang ibu itu seperti apa? Jadi balik lagi bukan untuk kita menghakimi mana yang lebih baik, apakah ibu bekerja atau tidak bekerja. Karena ibu tidak bekerja pun berpotensi juga untuk tidak menjalankan amanahnya gitu. Jadi ini bukan perkara masalah bekerja atau tidak bekerja, tapi sejauh mana dia bisa mempertanggungjawabkan amanah yang sudah dititipkan padanya, yaitu anak-anak. Iya, Masya Allah. Jadi tadi Islam memandang ibu yang bekerja itu hukumnya mubah atau boleh ya, dengan batasan tertentu. Dan juga sebenarnya Islam memandang itu bukan masalah ibu bekerja atau tidak bekerjanya gitu ya, tetapi meng-highlight atau menggarisbawahi nanti adalah amanah yang dititipkan kepada kita sebagai seorang ibu, itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta nanti ya. Nah Bu Ika, biasanya identik ya kalau kita sedang membahas perempuan yang berdaya itu biasanya nanti nyambungnya mengaitkannya itu ke pekerjaan atau nih perempuan yang punya karir seperti itu ya. Itulah yang perempuan yang berdaya gitu. Padahal kiprah seorang muslimah itu kan seharusnya lebih luas ya dibanding sebuah profesi seperti itu. Nah, dalam Islam sendiri nih, bagaimana sebenarnya gambaran kiprah seorang ibu ya atau muslimah yang ideal itu seperti apa, Bu? Oke, baik, pertanyaan yang menarik ini memang Bu Evi ya. Menurut saya ini ya sangat penting untuk kita pahami bersama ya ibu hebat sekalian, bahwa tanpa sadar kita suka menyamakan antara bekerja dengan berkiprah. Itu padahal dua hal yang berbeda, ibu hebat sekalian, antara bekerja dan berkiprah. Kalau
seolah-olah kalau tidak memiliki profesi tertentu atau tidak aktif di luar rumah berarti tidak sedang berkontribusi, karena definisi dari berkiprah itu sendiri sebenarnya berkontribusi, Bu Evri. Oke. Jadi bekerja dengan berkontribusi itu berkiprah itu adalah hal yang berbeda gitu. Jadi jangan nganggap ketika kita tidak lebih aktif di ranah domestik maka kita tidak berkiprah gitu. Enggak, karena definisi berkiprah itu adalah berkontribusi. Bagaimana mungkin seorang ibu yang memang aktifnya di ranah domestik, mengurus suami, anak-anaknya di rumah, tidak berkontribusi? Memangnya bagaimana bisa tiba-tiba rumah rapi? Bagaimana tiba-tiba bisa anak pinter baca, pinter terus kan sekolah? Yes, tapi kan sebagian besar waktunya juga di rumah. Yang ngajarin siapa? Itu pengertian berkiprah. Jadi kalau misalnya seorang dokter kiprahnya adalah mengobati pasien, ya dia sedang berkiprah. Seorang guru mengajar muridnya, itu sedang berkiprah, yes itu berkiprah juga. Tapi jangan lupa bahwa seorang ibu yang aktif di rumah mengerjakan pekerjaan rumahnya, mengurus keluarganya di rumah, tidak berkiprah di luar lantas dibilang tidak berkiprah gitu ya. Ya kiprahnya itu, dan bahkan kiprah yang cukup besar, kiprah yang tidak pernah dituliskan mungkin di media-media sosial, kiprah yang mungkin tidak ada penghargaannya, kiprah mungkin yang tidak ada semacam jenjang karirnya gitu ya. Tapi justru ini kiprah yang sangat penting. Bagaimana tidak? Inilah kiprah untuk mendidik generasi, untuk mencetak generasi gitu. Jadi penting banget ini kita mengingat kembali definisi kiprah gitu ya. Jadi jangan merasa kecil hati untuk para ibu yang saat ini berkiprah di ranah domestik. Justru Anda-andalah inilah pencetak generasi. Lantas untuk ibu-ibu yang berkiprah di luar sana, berkiprah di dalamnya juga tetap. Karena tadi saya ingatkan di awal bahwa ketika seorang ibu bekerja bukan lantas kewajiban utamanya sebagai ummu warobatul baitnya itu terlepaskan, sudah digantikan, ini kan aku udah nyari uang gitu. Enggak juga gitu. Jadi definisi dari antara kiprah dan bekerja itu yang harus kita ingat ya Bu Evri. Dan saya pengen tahu nih ibu hebat sekalian, memastikan aja bagi yang sudah melakukannya, wah luar biasa hebat. Bagi yang belum mungkin boleh dipraktekkan. Saya bilang berkiprah ini salah satunya adalah dengan mengajarkan membaca Al-Quran pada anaknya. Kita harus memastikan bahwa surat Al-Fatihah anak-anak itu diusahakan kita ibunya yang ngajarin. Nah, buat ibu hebat sekalian yang sudah melakukan itu, Masya Allah keren banget. Karena itu akan jadi amal jariah yang Masya Allah. Itu berapa kali dia akan baca tiap kali dia sholat. Itu akan jadi amal jariah yang terus mengalir. Dan buat ibu hebat yang belum melakukan, yuk kesempatan emas ini jangan dilewatkan. Ya udah keburu bisa nih diajarin sama ustazahnya nih di sekolah. Ambil bagian part lain gitu loh. Jadi ibu ini benar-benar punya kiprah yang Masya Allah luar biasanya. Jadi bagi ibu hebat sekalian di luar sana yang menjadi ibu rumah tangga, jangan berkecil hati merasa tidak berkiprah. Justru kita sedang menjalankan berkiprah luar biasa untuk membentuk generasi yang Masya Allah luar biasanya gitu Bu. Iya, Masya Allah. Jadi ternyata berkiprah itu tidak selalu identik dengan karir yang cemerlang ya, atau pencapaian tertentu ya, tetapi pada hakikatnya aktivitas seorang ibu di rumah mendidik anak-anaknya gitu ya, menyiapkan generasi pun ternyata itu adalah sebuah kiprah mulia begitu ya, bahkan luar biasa ya menyiapkan generasi. Nah Bu Ika, tentang kiprah ini nih, di tengah tuntutan zaman gitu ya, bagaimana seorang ibu itu bisa membedakan antara kiprah yang bernilai ibadah juga dengan aktivitas yang justru bisa membuatnya kehilangan arah nih, atau salah kaprah dengan peran utamanya. Oke, baik. Supaya nggak sesuai judul ya, berkiprah atau salah kaprah. Iya, jangan salah kaprah. Oke. Nah menurut saya parameter yang paling sederhana itu adalah justru bertanya pada diri kita sendiri, Bu Evri. Apakah aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu bernilai ibadah? Apakah makin mendekatkan kita kepada Allah, ataukah justru ada pelalaian terhadap fungsi utamanya, atau bahkan ada pelanggaran hukum syara misalnya? Itu kita bisa dari situ sebenarnya. Kita sendiri yang tahu sebenarnya bagaimana menentukan prioritasnya, karena tidak semua kesibukan adalah
keberkahan. Tidak semua aktivitas adalah kontribusi dan tidak semua pencapaian membuat kita menjadi semakin dekat kepada Allah. Jadi kalau sebuah aktivitas membuat ibadah kita menurun, aktivitas apapun itu ya Bu Evi, entah sebagai seorang ibu bekerja atau berkiprah di luar sana seperti halnya yang kita lakukan sekarang ini, kalau misalnya ternyata malah bukan bikin kita makin dekat dengan Allah, malah bikin kita melalaikan kewajiban-kewajiban kita. Nah, itu berarti kita sedang meletakkan prioritas yang salah. Oke. Jadi sebenarnya yang paling tahu kita sendiri, dan kita sebagai seorang muslim pasti patokannya ya pasti ridho Allah gitu. Ini kira-kira mendatangkan ridho Allah apa enggak nih gitu. Jadi nggak usah lagi cari bukan perkara, tapi kan mubah gitu. Jadi bukan perkara mubah lagi, mubah tapi ketika dalam kemubahan itu mengakibatkan adanya kelalaian terhadap amanahnya, terhadap keutamaannya sebagai seorang muslimah, ada pelanggaran hukum syara misalnya di dalamnya, ya maka mubah itu gugur, tidak menjadi mubah lagi, harus ditinggalkan gitu Bu Evi. Jadi balik lagi untuk mengukur skala prioritas, kita bertanya pada diri kita, apakah aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu makin mendekatkan kita sama Allah apa enggak, mendatangkan ridho Allah apa enggak. Iya. Jadi agar tidak kehilangan arah, kita bermuhasabah, bertanya kepada diri sendiri lagi ya, apakah aktivitas kita baik yang bekerja di luar rumah ataupun di dalam rumah ya, mengurus anak-anak dan rumah tangga, itu apakah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin taat, atau justru membuat kita semakin lalai dalam menjalankan amanah yang sudah diberikan kepada kita semua. Nah, Wika nih ya, untuk para ibu yang saat ini memang sedang bekerja atau mungkin berencana mencari pekerjaan gitu ya nih, apakah ada panduan praktisnya nih yang bisa dijadikan pegangan agar kita tuh tetap bisa berkiprah gitu, tetap produktif, tetapi juga tidak mengabaikan aturan-aturan di dalam Islam dan juga tidak mengabaikan amanah besar sebagai seorang ibu. Oke, baik Ibu hebat sekalian. Jadi kalau ingin berkiprah tapi tanpa kehilangan arah, saya ingin mengajak ibu-ibu untuk mengingat prinsip ibu hebat. Jadi saya menyingkatnya menjadi ibu hebat. I-nya adalah ikhlaskan niat karena Allah. Jadi ketika kita niatnya karena Allah, insya Allah ya kita akan memastikan setiap aktivitas yang kita lakukan itu untuk meraih ridho Allah gitu ya. Karena ketika kita niatnya benar, maka kita akan lebih mudah menyusun prioritas. Mana yang baik, yang seperti tadi di awal ya, tadi di sebelumnya mengenai skala prioritas itu, ketika kita sudah niatnya karena Allah, pasti kita akan menempatkan prioritas dengan benar. Kemudian yang kedua adalah B, bedakan peran utama dan peran pendukung. Nah, seorang muslimah itu bukan berarti nggak boleh berkiprah di luar, bukan berarti nggak boleh bekerja. Jadi walaupun aktivitasnya banyak, tapi harus bisa membedakan mana sih amanah utama dan mana amanah pendukung. Jangan sampai amanah pendukung ini mengalahi amanah yang utamanya gitu. Melalaikan amanah utama karena mendahulukan amanah pendukungnya. Kemudian utamakan keluarga. Kenapa mengutamakan keluarga? Karena rumah itu adalah asal terbentuknya sebuah generasi gitu Bu Evi ya. Jadi perlu diperhatikan keluarga. Anak-anak, suami juga pastinya, pendidikan anak-anaknya, akhlak anak-anaknya, itu perlu sangat diperhatikan karena keluarga adalah pencetaknya ya, pabriknya atau penghasil generasi. Kemudian halal aktivitasnya, jadi pastikan aktivitas yang kita jalani itu sesuai dengan syariah, tidak ada pelanggaran hukum syara di dalamnya, dan kehormatan seorang muslimah itu adalah ketika dapat menjaga pergaulannya, ada pergaulannya. Ketika kita banyak aktivitas luar sana, bekerja, tetap ada pergaulan seorang muslim itu harus dipegang teguh. Memang betul bahwa dalam bermuamalah itu boleh berinteraksi dengan lawan jenis, tapi hanya untuk urusan muamalah aja, nggak perlu berlebih-lebih lagi. Makan siang bareng bersama gitu ya, atau pulang searah bareng gitu. Nah, nggak perlu ya ibu hebat sekalian. Jadi bisa memastikan halal aktivitasnya. Kemudian adalah efektif mengatur waktu. Setiap kita kan punya waktu yang sama 24 jam ya Bu Evi, tapi
menghasilkan produktivitas yang berbeda-beda gitu. Karena kemampuan mengatur waktu orang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu seorang ibu hebat yang ingin berkiprah tapi nggak mau salah kaprah harus bisa nih mengatur waktunya dengan baik, efektif dalam mengatur waktu. Kemudian B, yaitu bertumbuh dalam kebaikan. Jangan sampai aktivitas yang semakin banyak bikin kualitas ibadah kita menurun. Gitu. Saking sibuknya berkiprah, saking sibuknya sebenarnya kayak cuma buat ibu bekerja, apapun aktivitasnya di luar sana, termasuk kita di sini para pengurus ibu hebat. Ketika kita berkiprah di luar, ketika kita mau menyebarkan kebaikan, jangan juga kita jadi mengurangi kualitas ibadah kita gitu ya. Jadi itu yang B. Kemudian yang A adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini yang sering kita lupakan. Menjaga peran ibu tuh bukan tugas individu sebenarnya. Itu adalah tanggung jawab bersama masyarakat dan negara untuk menciptakan budaya menghargai dan mendukung peran perempuan. Nah, ini ada kaitannya dengan T yang berikutnya, yaitu 3 pilar menuju ridho Allah. Ridho Allah itu tidak hanya diwujudkan lewat usaha individu aja. Ada 3 pilar yang harus berjalan bersama. Yang pertama, individu, yaitu ibu itu sendiri harus berusaha menjalankan berusaha menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Kedua adalah masyarakat, lingkungan yang mendukung lahirnya keluarga-keluarga yang kuat, menghargai peran ibu, membangun budaya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini terakhir yang cukup krusial, yang mempunyai peran besar, yaitu negara yang menghadirkan kebijakan yang memudahkan keluarga menjalankan fungsinya. Masing-masing keluarga, nggak cuma ibu tidak akan sibuk bekerja seperti sekarang, Bu Evri, ketika peran negara ini hadir. Bagaimana peran negara hadir? Dengan memberikan lapangan pekerjaan yang cukup untuk para pencari nafkah. Terus memberikan harga pokok yang murah, gitu, yang terjangkau lah kita bilang ya. Kemudian pendidikan juga bisa diakses dengan mudah. Kan yang terjadi sekarang, kenapa akhirnya ibu turun bekerja? Karena sudahlah lapangan pekerjaan bagi si pencari nafkah terbatas, gajinya sebenarnya nggak kecil, nggak kufur nikmat, tapi karena pendidikan mahal, kesehatan mahal. Harga, wah jangan ditanya lagi sekarang ya, bukan naik lagi. Kalau istilahnya mama saya itu udah ganti harga, gitu ya. Jadi akhirnya itulah yang sebenarnya bisa menjaga kita para ibu itu supaya tidak berat, supaya tidak berjuang sendirian. Perlu 3 peran selain si ibu itu sendiri, ada peran masyarakat dan peran negara di dalamnya. Seperti itu. Iya, jadi Masya Allah ya, ternyata seorang ibu itu tetap bisa berkiprah tanpa kehilangan arah dengan prinsip apa tadi? Ibu hebat ya. Mulai dari meluruskan niat, kemudian ikhlaskan niat, kemudian menyusun prioritas, hingga tadi yang terakhir itu T ya, 3 peran yang 3 pilar utama. 3 pilar utama yang bisa membuat seorang ibu bekerja itu tidak kehilangan arah, mulai dari peran individu ibu sendiri, kemudian ada peran masyarakat dan juga ada peran negara di dalamnya ya. Nah, terakhir nih Bu Ika ya, kira-kira apa nih Bu pesan untuk para ibu agar tetap semangat dalam menjalankan perannya gitu, mampu tetap berkiprah dan berkarya sesuai dengan tuntunan Islam begitu, serta menjadikan setiap langkahnya itu sebagai jalan menuju ridho Allah. Baik, Bu Evri dan ibu-ibu hebat yang dirahmati Allah, di akhir perbincangan hari ini saya ingin mengajak kita untuk kembali meluruskan cara pandang kita. Jangan pernah merasa kecil karena hari ini Allah menakdirkan kita lebih banyak berkiprah di dalam rumah. Dan jangan pula merasa lebih mulia hanya karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beraktivitas lebih banyak di luar rumah. Begitu juga sebaliknya, jangan merasa lebih baik sebagai ibu rumah tangga dibandingkan ibu yang bekerja. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu perjuangan, ujian, dan amanah yang sedang Allah berikan kepada masing-masing hambanya. Bisa jadi seorang ibu yang hari ini bekerja sedang berjuang membantu keluarganya dalam kondisi yang tidak mudah. Dan bisa jadi juga seorang ibu yang sedang di rumah sedang berjuang sepenuh hati mendidik generasi yang kelak menjadi penolong agama Allah. Karena kita sama-sama ketahui bahwa ini bukan perkara bekerja
ibu bekerja atau tidak bekerja. Kita tidak sedang menghakimi keduanya karena keduanya punya peran mulia untuk membentuk generasi yang dapat menolong agama Allah. Yang perlu kita sibukkan bukan membandingkan peran, tetapi memastikan bahwa apapun peran yang kita jalani itu bisa menjadi wasilah untuk meraih ridha Allah. Iya. Kita aja. Iya, Masya Allah. Jadi hari ini ibu-ibu hebat kita belajar tentang bahwa bekerja atau tidak bekerja itu ternyata bukan sebuah ukuran ya. Betul. Kemuliaan seorang wanita muslimah begitu ya. Tetapi bagaimana seorang muslimah itu menjalankan setiap aktivitasnya itu selaras dengan peran dan amanah yang sudah dibebankan kepadanya, yaitu sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri ya, dan juga sebagai hamba Allah ya. Jadi tadi pertanyaan besarnya bukan apakah boleh seorang ibu itu bekerja, tetapi pertanyaannya lebih ke apakah aktivitas kita baik bekerja atau tidak bekerja itu sudah bisa membawa kita lebih dekat kepada Allah, lebih taat dan juga tidak lalai akan amanah yang sudah diberikan kepada kita semua sebagai seorang ibu. Jadi karena tidak semua kesibukan tadi itu adalah semua keberkahan ya. Jadi bisa dilihat tadi ya tolak ukurnya, jika apa yang kita lakukan itu adalah suatu keberkahan, maka kita akan lebih dekat dan lebih taat kepada Allah. Tetapi jika suatu aktivitas itu malah menjauhkan kita dan membuat kita lalai akan amanah yang sudah diberikan kepada kita, maka sudah saatnya mungkin kita mengatur lagi, menata lagi prioritas kita, mana yang harus kita dahulukan, karena kita pada dasarnya akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan terhadap apa yang sudah diamanahkan kepada kita ya. Baiklah Bu Ika nih ya, jazakillah khairan kasir atas ilmunya hari ini ya, luar biasa ya, sangat berharga bagi kita semua, dan semoga Allah menjadikannya berkah. Amin. Dan juga menjadi amal kebaikan yang mengalir ya buat Bu Ika. Dan kepada seluruh ibu-ibu hebat yang sudah menyaksikan tayangan ini, kami ucapkan jazakumullah khairan kasir juga. Semoga Allah memudahkan langkah kaki kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapat pada hari ini ya. Saya Efri bersama narasumber kita Ibu Ika Ari Murniasi mohon pamit undur diri. Insya Allah kita berjumpa kembali pada kajian komunitas ibu hebat berikutnya ya, dengan tema-tema yang tidak kalah menariknya. Dan jangan lupa juga untuk terus dukung dakwah kami, subscribe, like, dan share tayangan-tayangan di media sosial komunitas ibu hebat. Insya Allah juga sebagai wasilah kebaikan bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.